Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu termokimia. Nah, kira-kira tujuannya apa sih kita tuh belajar termokimia? Tujuannya itu biar kita tuh bisa membedakan reaksi mana sih yang melepas kalor, reaksi mana yang membutuhkan kalor, kemudian juga untuk menjelaskan sebenarnya reaksi yang melepas dan juga membutuhkan kalor ini tuh ada nggak sih di kehidupan sehari-hari kita? Gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai termokimia, coba kita perhatikan gambar ini ya. Yang pertama adalah gambar masak air, kedua ini menggoreng tempe, dan juga ketiga ini menumis. Nah, pasti kegiatan ini tidak asing ya di sekitar kita. Nah, ternyata ketiganya ini merupakan contoh dari penerapan dari termokimia dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum semakin jauh lagi, kita harus tahu nih, apa sih termokimia itu? Nah, jadi, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor ataupun kerja yang melibatkan lingkungan atau sistem. Nah, sistem sendiri masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Nah, sistem itu apa sih, Mbak? Lingkungan itu apa sih? Nah, kita akan pelajari pada materi ini. Oke, sistem adalah reaksi atau tempat yang dijadikan titik pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah semua hal yang menunjang sistem. Atau dengan kata lain, semua hal di luar sistem. Nah, contohnya ketika kita melihat segelas air, nah segelas airnya ini kita sebut sebagai sistem. Sedangkan posisi gelas ini yang ada dalam ruangan, maka ruangan tersebut yang kita sebut dengan lingkungan. Sistem itu tadi sesuai di mind mapping, kalau sistem tadi terbagi menjadi 3 ya, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Nah, perbedaannya itu terletak di bagian mana sih? Nah, ternyata terletak di bagian perpindahannya. Kalau sistem terbuka itu, massa dan energinya mengalami perpindahan, sedangkan sistem tertutup, energinya yang mengalami perpindahan. Untuk sistem terisolasi ini, tidak terjadi apa-apa, baik massa maupun energinya tidak mengalami perpindahan. Nah, ada 3 jenis sistem berdasarkan transformasi materi dan energinya, yaitu 1. Sistem terbuka, yaitu sistem di mana pertukaran materi dan energi keluar masuk sistem dapat dilakukan. Contohnya, air dalam gelas terbuka. Nah, kalau misalkan sistem terbuka kan bisa keluar masuk gitu ya, maka massa dan energinya tuh bisa keluar, terus dia juga bisa masuk lagi kayak gitu. Jadi tidak ada yang menghalang-halanginya. Kemudian, sistem tertutup di mana hanya ada pertukaran energi atau materi satu arah. Contohnya, air panas dalam gelas tertutup, di mana hanya panas atau energi dari dalam gelas yang bergerak ke arah lingkungan. Kemudian, untuk sistem terisolasi, di mana tidak terjadi pertukaran materi dan energi sama sekali. Contohnya, air dalam termos. Jadi, air di dalam termos termasuk sistem terisolasi, maka air di dalam termos ini tetap panas. Terus ketika kita pegang termosnya, kita juga nggak akan merasakan panas. Oke, selanjutnya kita masuk ke entalpi. Entalpi, seperti asal kata Yunaninya, berarti kandungan energi pada suatu benda. Nah, entalpi ini dilambangkan dengan huruf H. Bagaimana cara mengetahui perubahan entalpi pada suatu reaksi? Nah, rumusnya delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan, atau entalpi ruas sebelah kanan dikurangi entalpi ruas sebelah kiri, di mana semuanya terdapat dalam satuan joule atau kalori. Kemudian kita masuk ke reaksi endoterm.
Kalau di awal tadi kita udah menyebutkan ada reaksi yang melepas kalor dan juga ada yang membutuhkan kalor. Nah, kita bahas reaksi endoterm nih. Ternyata yang menyerap kalor itu adalah reaksi endoterm. Dia ini memerlukan energi. Kejadian di mana panas diserap oleh sistem dari lingkungan maka disebut dengan reaksi endoterm. Besarnya delta H atau perubahan entalpinya itu lebih besar dari 0, sehingga delta H nilainya positif dan suhu sekitarnya turun. Nah, kayak gini nih. Harga entalpi produk dikurangi harga entalpi reaktan lebih besar dari 0, sehingga delta H-nya positif, berarti harga entalpi produknya lebih besar dari entalpi reaktannya. Kemudian masuk ke reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi yang melepas kalor, di mana eksoterm ini akan menghasilkan energi. Reaksi eksoterm itu merupakan kejadian di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Delta H-nya kurang dari 0 dan suhu produk akan lebih kecil dari reaktan. Suhu awal kurang dari suhu akhir, sehingga suhu sekitarnya akan lebih tinggi daripada suhu awal. Nah, kalau tadi reaksi endoterm itu delta H-nya lebih besar dari 0, si eksoterm ini kurang dari 0, berarti dia nilainya negatif. Maka harga entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktannya. Sehingga delta H akan menghasilkan nilai entalpi yang negatif. Kemudian kita masuk ke diagram. Kita perhatikan ya, proses reaksi merupakan sumbu X, sedangkan untuk energi merupakan sumbu Y. Pada reaksi eksoterm atau melepas kalor, nilai dari hasil reaksi atau produk ini akan lebih kecil daripada nilai entalpi per reaksi, sehingga menghasilkan nilai delta H yang negatif. Untuk reaksi endoterm, produk atau hasil reaksi ini akan memiliki nilai entalpi yang lebih tinggi daripada pereaksinya, sehingga nilai perubahan entalpinya adalah positif.